Halo pencinta film semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Candy Bang. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelum saya mereview alur cerita film kali ini, izinkan saya memohon maaf terlebih dahulu jika dalam mengulas film kali ini ada kesalahan penyebutan nama, kota, dan lain-lain dikarenakan perbedaan sistem ejaan yang berkembang di Indonesia. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang kisah kelam Kerajaan Joseon Korea saat menghadapi invasi besar-besaran bangsa Manchu dari dinasti Qing Cina. Film ini ternyata masih mempunyai korelasi cerita berkesinambungan dengan film The Fortress yang pernah diupload beberapa waktu lalu. Di mana saat itu seluruh rakyat Joseon yang dipimpin Raja Injo menyerah pada dinasti Qing. Dan dalam film ini secara garis besar menceritakan tentang perjuangan segelintir rakyat Joseon yang menolak dibawa ke daratan Cina untuk dijadikan budak. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film War of the Arrows. Film ini berlatar pada awal abad 16, di mana saat itu kerajaan Qing melakukan invasi kedua untuk menumpas habis kerajaan Joseon yang sudah tak berdaya dan dikabarkan akan segera menyerahkan diri. Tapi dinamika politik terjadi begitu cepat karena ada sebagian pejabat Joseon yang memutuskan untuk meninggalkan Raja Injo dan menolak menyerah kepada kerajaan Qing. Hingga atas situasi itu, para pasukan perwakilan Joseon dan tentara kerajaan Qing tak segan-segan untuk menumpas orang-orang yang menentang mereka. Kejadian kelam itu berawal saat di salah satu rumah pejabat yang dipercaya melakukan pengkhianatan terhadap Joseon, mereka terus diburu. Hingga di malam itu penentang Joseon yang merupakan mantan perwira Raja Hwang Hee yang bernama Choi Pyong menjadi sasaran target mereka berikutnya. Perwira itu mempunyai dua anak yang bernama Namyi dan Jain. Hingga untuk menyelamatkan kedua anaknya, dia menyuruh mereka untuk pergi menemui sahabatnya yang bernama Kim Muson yang berada di daerah Gongseong di selatan. Sebuah daerah yang menjadi cikal bakal ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul. Sebagai anak laki-laki tertua, Namyi diberikan amanat untuk menjaga adiknya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun pergi dengan membawa busur panah warisan yang diberikan oleh sang ayah sebelum akhirnya dia meninggal. Hingga beberapa hari kemudian setelah melakukan pelarian melewati hutan-hutan belantara, akhirnya mereka berdua pun tiba di Gosong dan disambut hangat oleh Kim Muson sebagai anak dari sahabatnya. Di sana mereka diperlakukan secara istimewa, walaupun mereka menyadari bahwa pasukan kerajaan Qing akan datang kapan saja untuk menyerang mereka. 아이가 클 때까지 부탁한다. Dan singkat cerita, 13 tahun kemudian, Namyi kini telah berubah menjadi pemuda yang gagah. Dia memutuskan untuk hidup bebas di alam liar tanpa aturan dan tuntutan politik kerajaan. Bersama dua rekannya yang bernama Gapyeong dan Kangdu. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu rusa di dalam hutan. Setiap hari mereka menyantap rusa hasil tangkapannya itu. Hingga di sela suasana itu tiba-tiba datang seorang pria bernama Kim So-gun. Dia adalah anak dari Kim Muson yang sengaja datang untuk menemui Namyi. 어디 뭐 술집 아는 데나 있나? Tujuan pertemuannya itu adalah untuk meminta izin kepada Namyi karena Kim So-gun berniat untuk menikahi Jain, adiknya tersebut. Tapi Namyi yang merasa khawatir langsung menolak permintaan itu. Terlebih dia sadar bahwa mereka berdua adalah anak pengkhianat yang mungkin akan membawa masalah untuk keluarga besarnya. Namun karena melihat keseriusan Kim So-gun pula, Namyi tiba-tiba mengajaknya berduel untuk membuktikan sampai di mana keseriusannya dalam menikahi adiknya itu.
Dan jika Kim Shogun menang, maka dia akan merestuinya. Walaupun yang mereka timbulkan malah kekacauan di sana. Dan atas hal tersebut, akhirnya mereka dihukum oleh Kim Muson. Beliau marah besar saat mendengar pertengkaran mereka hanya gara-gara permintaan restu pernikahan. Dan saat itu pula Kim Muson membeberkan semuanya, bahwa dia dan mendiang ayahnya telah menjodohkan Jaim dengan Kim Shogun, bahkan sebelum mereka lahir. Namun tetap saja Nam Yi sangat khawatir tentang status anak pengkhianat yang mereka emban akan terbongkar karena pernikahan tersebut. Lalu untuk menenangkan diri, dia pun pergi ke tengah hutan untuk berlatih panah. Di tengah suasana tenang itu, tiba-tiba Jain dan Kim Shogun datang menemuinya. Karena memang Jain juga menginginkan pernikahan itu. Dan dia tetap bersikeras ingin menikahi Kim Shogun walau tanpa restu dari kakaknya. 이번대로 결혼하겠다고. Hingga beberapa hari kemudian, meskipun dalam hati kecil Nam Yi masih banyak keraguan, tapi akhirnya dia bersedia untuk mengizinkan perjodohan tersebut. Sebagai rasa sayang kepada adiknya, dia memberikan hadiah sepasang sepatu kepada Jain sebelum naik ke pelaminan. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat mewah, dihadiri para pejabat Yongsan yang juga datang ke sana. Sementara setelah pernikahan adiknya itu resmi dilakukan, Nam Yi memutuskan untuk pergi menyendiri dan mengembara hidup di tengah hutan. Sebelum berangkat dalam pengembaraannya, Nam Yi sempat memungut kembali seluruh anak panah bekas latihannya saat malam itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba dia melihat sebuah keanehan di balik bukit yang ternyata itu adalah pasukan Qing yang melakukan serangan kedua mereka ke selatan. Pasukan itu dipimpin langsung oleh seorang pangeran bernama Dorugon serta didampingi oleh jenderal besar bernama Jusinta. Tanpa basa-basi, pasukan Manchu itu langsung menyerbu desa Gosong secara barbar dan membantai semua rakyat di depan mereka, termasuk menghancurkan acara pernikahan tersebut, hingga suasana bahagia pun menjadi sebuah malapetaka. Melihat kejadian itu, Nam Yi langsung bergegas untuk kembali menyelamatkan adiknya tercinta. Tapi saat di tengah perjalanan, dia harus berhadapan dengan pasukan inti yang bertugas mengawal pangeran. Dalam suasana menegangkan itu, Nam Yi berhasil melumpuhkan beberapa pasukan pengawal. Walaupun saat dia hendak melarikan diri, tiba-tiba Jenderal Jusinta memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menggunakan strategi pengepungan khas bangsa Manchu yang dinamakan strategi mengudai. Hingga akhirnya Nam Yi pun terjebak masuk ke dalam jalan buntu dan berhasil ditaklukkan. Kemudian dia jatuh ke dalam sebuah jurang. Setelah aksi penyerangan tersebut, para pasukan Qing membawa seluruh rakyat untuk dijadikan budak di negeri mereka, termasuk teman-teman Nam Yi, Kim Shogun, dan juga Jain. Karena memang di saat yang sama, pemimpin Joseon yaitu Raja Injo memutuskan untuk menyerah tanpa syarat setelah dia dan sebagian rakyatnya bersembunyi di atas benteng Namhan. Lebih dari 1,5 juta rakyat Korea dibawa ke daratan Cina oleh pasukan kerajaan Qing. Mereka harus berjalan kaki demi bisa melintasi semenanjung Korea. Dan di tengah perjalanan itu mereka diperlakukan dengan cara yang kejam. Sementara di tempat lain ternyata Nam Yi selamat setelah dia terjatuh ke dalam jurang. Kemudian dia segera bergegas menuju desanya. Namun yang dia dapatkan hanya jasad-jasad para rakyat termasuk jasad Kim Muson yang sudah dianggap sebagai ayah angkatnya sendiri.
Tak ingin diam saja, keesokan harinya Nami langsung bergerak untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dengan skill memanah yang dimilikinya, dia mulai membantai satu persatu pasukan King yang dia temui di jalur perjalanan pulang mereka. Di satu kesempatan, dia berhasil mendapatkan informasi tentang arah pergerakan pasukan King yang ternyata mereka bergerak menuju utara. Hingga akhirnya, tindakannya itu berhasil diketahui oleh pasukan elit yang dipimpin oleh Jenderal Jacinta, dan dia sangat terkejut saat melihat anak buahnya mati dengan hanya satu serangan anak panah saja. Jenderal Jacinta pun memutuskan untuk membalas tindakan orang misterius itu. Kemudian melakukan perburuan terhadap Namyi, sementara pasukan pembawa sandera rakyat Joseon telah tiba di tepi sungai Yalu yang memisahkan Korea dengan daratan Cina. Saat itu pasukan King memberikan isyarat bahwa setelah menyeberangi sungai ini, maka mereka tak akan pernah bisa kembali ke tanah kelahirannya. Hingga dari sana, pemimpin pasukan mempersilahkan siapapun yang ingin kembali untuk melarikan diri sebisa mungkin, sebelum akhirnya mereka dibunuh. Melihat kejadian itu, Kim So-gun berniat untuk melakukan perlawanan demi bisa memutuskan takdir mereka. Dan dengan nekatnya dia menyerang pasukan King satu persatu hingga berhasil membuat kekacauan dalam situasi mencekam itu. Keadaan pun semakin menegangkan saat ternyata Namyi tiba-tiba muncul untuk membantu perlawanan itu. Dan tindakannya itu membuat seluruh rakyat memberanikan diri untuk bertindak demi melawan pasukan King. Akhirnya perlawanan itu berhasil melumpuhkan seluruh pasukan King dalam rombongan itu. Walaupun Namyi harus mendapatkan fakta pahit karena di sana dia tetap tidak melihat adiknya tercinta. Dari sana Namyi memutuskan untuk melanjutkan misinya demi menyelamatkan adiknya yang ternyata saat ini berada dalam rombongan yang berbeda dengan jalur yang berbeda pula. Dia ditemani Kim So-gun bersama dua sahabatnya yaitu Kang Do dan juga Ga Pyong. Mereka sepakat untuk terus mengejar pasukan King untuk menemukan adiknya tersebut. Diketahui saat ini Jain sedang berada dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Dorugon. Di sana semua wanita sengaja dikumpulkan untuk dijadikan budak dan pemuas nafsu para petinggi kerajaan King. Berkat peta jalur pasukan King yang mereka curi, Namyi beserta temannya berhasil melacak mereka dan berhasil menemukan perkemahan pasukan tersebut. Tanpa buang waktu, mereka langsung menyusun sebuah strategi untuk menyergap Pangeran Dorugon dan berniat menukarnya dengan Jain. Atas kecantikannya, tiba-tiba Pangeran Dorugon tertarik kepada Jain. Dia pun meminta para pengawalnya untuk membawa wanita itu ke dalam tenda pribadinya dengan harapan mereka bisa melakukan hubungan terlarang. Tapi saat Jain diberikan makanan berupa beberapa tusuk daging, tiba-tiba dia melakukan hal yang tak terduga dengan mencoba membunuh sang pangeran menggunakan tusuk sate yang digenggamnya. Keadaan pun semakin memanas, dikarenakan di saat yang bersamaan, rencana penyusupan Namyi beserta rekannya berhasil membuat pasukan King seketika panik dan membuat pangeran luput dari pengawalan. Hingga Namyi pun berhasil menyandra sang pangeran. Kemudian dia memberikan amanah kepada Kim So-gun untuk membawa adiknya pergi dari tempat itu dan mengatakan bahwa esok hari mereka akan bertemu di sebuah tempat yang dijanjikan di seberang sungai Yalu. Setelah menghabiskan waktu semalaman, di pagi buta itu dia masih dikepung oleh semua pasukan King yang berada di perkemahan itu. Hingga akhirnya Namyi pun memutuskan untuk membakar sang pangeran di hadapan para prajuritnya. Kemudian dia berhasil kabur ke dalam hutan.
Namun dalam pelariannya itu Namhee tidak dapat bernafas lega lebih panjang dikarenakan pasukan King berhasil mengejar dan melacak pergerakannya. Terlebih saat itu Jenderal Giusinta juga secara bersamaan tiba di perkemahan pangeran dan mendapati dia sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Di saat yang sama, Jenderal Giusinta juga bertekad dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa menangkap Namhee hidup atau mati. Karena selama ini dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh hanya satu orang pemanah Korea. Dengan kemampuan pelacak yang dimiliki oleh orang-orang Manchu, akhirnya mereka berhasil menemukan Namhee bersama kedua rekannya. Jenderal Giusinta langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan strategi mengudai atau pengepungan musuh dari segala arah. Kini mereka bertiga benar-benar sudah terkepung. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba melakukan perlawanan sembari menjauh dari kejaran pasukan Giusinta. Tapi saat kaki kiri Kang Do terkena anak panah, seketika itu dia memutuskan untuk menahan para pasukan King walaupun harus menukar nyawanya dengan tujuan agar Namhee dan Gapyeong dapat kabur untuk menyelamatkan diri. Tak lama setelah kematian Kang Do, tiba-tiba mereka berdua kini benar-benar dalam situasi krusial karena terjebak di jalan buntu dan di hadapan mereka hanya menyisakan tebing jurang sungai yang sangat dalam. Di sana Gapyeong juga memutuskan untuk mengorbankan diri demi bisa menahan pasukan King supaya Namhee dapat kabur menjauh dan selamat dari aksi pengepungan itu. Namhee pun tak mau menyia-nyiakan usaha pengorbanan kedua temannya hingga akhirnya dia nekat melompat menyeberangi sebuah lembah sungai untuk menjauh dari jangkauan pasukan Giusinta. Lontaran-lontaran anak panah terus dilesatkan oleh pasukan Jenderal Giusinta. Tapi setelah sekian lama berusaha, mereka pun akhirnya memutuskan untuk ikut melompati lembah curam itu. Hingga saat itu situasi menjadi terbalik. Berkat kecerdasannya, Namhee berhasil menembaki beberapa pasukan King dengan busur panahnya. Bahkan adik kandung Jenderal Giusinta yang bernama Won-han juga tewas dalam tragedi itu. Dan membuat Jenderal Giusinta semakin merasakan dendam yang sangat mendalam kepada Namhee. Tak ingin meratapi kematian adiknya, Giusinta langsung memutuskan untuk kembali mengejar Namhee dengan cara apapun dan dengan resiko apapun. Mereka terus saling berlarian di antara lebatnya hutan belantara yang tak pernah dijamah oleh manusia. Sementara di tempat lain di sebuah gubuk tua di tengah hutan, Kim Shogun dan Jain nyaris saja kehilangan nyawanya. Pasalnya pasukan King berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Walaupun saat itu Kim Shogun berhasil melumpuhkan ketiga pasukan yang menyerangnya dengan meninggalkan beberapa jejak dan kuda-kuda mereka. Scene berpindah kembali kepada Namhee yang sedang beristirahat di bawah derasnya air terjun. Namun betapa kagetnya saat dia melihat harimau yang berada di atas tebing yang seakan memberikan isyarat padanya untuk segera berlari. Kembali atas hal itu pula, Namhee pun berinisiatif untuk menjebak pasukan Giusinta agar menuju tempat persembunyian harimau tersebut. Seketika dia berlari dan seakan sengaja memancing pasukan King untuk mengejarnya. Hingga dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Namhee berhasil dipojokkan oleh pasukan Giusinta, tepat di bawah tebing persembunyian harimau itu. Kemudian Namhee terus berteriak dengan sangat kencang demi harapan agar harimau tersebut muncul kembali dan membantunya untuk melumpuhkan pasukan King yang tersisa. Dan benar saja, tiba-tiba harimau itu datang kemudian menyerang pasukan Giusinta dengan cara yang brutal.
Memanfaatkan situasi tersebut, Namyi pun memutuskan untuk kabur dengan membawa 3 anak panah milik pasukan King yang tergeletak di tanah. Walaupun pada akhirnya harimau tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Ju Sinta. Kejadian itu membuat Jenderal Ju Sinta semakin emosi. Dia memutuskan untuk terus mengejar Namyi hingga titik darah penghabisan. Walaupun saat ini mereka hanya tersisa 4 orang dengan senjata dan perlengkapan seadanya. Di tempat lain, Namyi kembali memutar otaknya. Dia bergegas membuat 1 anak panah berukuran pendek menggunakan bambu yang dia temukan. Hingga saat ini dia genap memiliki 4 anak panah sesuai dengan jumlah pasukan King yang tersisa. Keempat anak panah itu harus digunakan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Dengan kata lain, dia harus menggunakan anak panah itu tanpa gagal dan meleset. Kemudian secara diam-diam dia menunggu momen yang pas untuk bisa melancarkan aksinya itu. Hingga akhirnya dia berhasil menembakkan anak panah pertamanya tepat pada kaki pasukan King yang berada paling belakang. Hal itu berhasil membuat Ju Sinta dan pasukan lainnya terpancing dan berusaha menolong rekan mereka. Saat itu pula dari kejauhan Namyi membidik siapapun orang yang berusaha menolong pasukan itu. Hingga dia berhasil membunuh 1 persatu anak buah Jenderal Ju Sinta. Dan yang paling mengejutkan ternyata dia berhasil melumpuhkan 2 orang sekaligus dengan menggunakan anak panah besar milik pasukan King. Namyi berpikir bahwa keempat musuhnya telah berhasil dilumpuhkan, hingga dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju tempat pertemuan yang telah disepakati. Bahkan di tengah perjalanannya, dia sempat menemukan sebuah gubuk yang sempat disinggahi oleh Kim Shogun serta adiknya. Hingga dia pun mencuri kuda-kuda milik prajurit yang telah mati untuk dia gunakan dalam perjalanannya. Namun di tempat lain secara mengejutkan ternyata Ju Sinta masih hidup. Dia hanya terkena sedikit luka serangan anak panah di dadanya. Kemudian tanpa buang waktu dia langsung mengumpulkan anak panah yang tersisa dan bergegas mengejar Namyi kembali. Hingga akhirnya singkat cerita, Namyi pun telah sampai ke tempat pertemuan yang telah dijanjikan sebelumnya, di sebuah padang savana. Dari kejauhan, Kim Shogun dan Jain melihat sosok Namyi yang kian mendekat dengan menaiki seekor kuda. Namun tanpa disadari ternyata secara bersamaan, Ju Sinta juga telah berhasil sampai ke tempat itu. Dia langsung melakukan posisi membidik dari atas bukit. Walaupun seketika itu pula Kim Shogun dan Jain melihat dan mengetahui situasi itu. Dengan dituntut untuk berpikir cepat dan bertindak tepat, Jain pun terpaksa menembakkan panahnya ke arah kuda yang dinaiki oleh Namyi. Dan menyebabkan secara bersamaan dia berhasil mengelak dari anak panah yang dilesatkan oleh Ju Sinta. Keadaan pun semakin sengit dan mencekam saat Namyi dan Ju Sinta berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh Jain yang berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Dengan mengejutkan, mereka saling melesatkan anak panahnya. Walaupun panah Namyi akhirnya meleset. Sementara itu, panah Ju Sinta tepat mengenai bahu Namyi. Dengan cepat, Jenderal Ju Sinta pun langsung menyandra Jain sebagai tawanan. Karena saat itu dia baru menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Namyi selama ini semata-mata hanya demi adik perempuan tercintanya. Hingga dia meyakini bahwa Namyi tak mungkin tega melesatkan panah demi bisa membunuhnya. Tapi dengan sebuah keyakinan dan skill tembakan panah melengkung yang selama ini dia pelajari, akhirnya Namyi melesatkan anak panah terakhir yang tepat mengenai leher Jenderal Ju Sinta. Walaupun kondisi Namyi yang semakin memburuk membuatnya jatuh dan sekarat. Di saat-saat terakhirnya dia meminta kepada Jain sebagai adik dan keluarga satu-satunya yang tersisa untuk membawa jasadnya kembali ke tanah kelahirannya di desa Hanyang. 우리 한양집에 가자.
Hingga singkat cerita, Kim Shogun serta Jain berhasil melakukan perjalanannya untuk pulang ke tanah Korea. Mereka membawa jasad Nami yang sedang menggenggam busur panah sampai akhir hayatnya. Dengan menaiki sebuah perahu, mereka berhasil menyeberangi sungai Yalu. Dan disinilah film ini diakhiri. Sekian yang dapat dipersembahkan channel Candi Bank mengenai cerita alur film kali ini. Semoga dapat menemani waktu luang Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian. Sampai jumpa di cerita alur film berikutnya.